Hari ini kita akan mulai ibadah kita, dan puji Tuhan pada hari ini juga kita mulai beribadah bersama, ada di tempat ini dan ada juga yang beribadah online. Tapi walaupun cara kita agak berjalan tidak masalah, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara, di rumah saudara, bahkan semua saudara yang ada di tempat ini. Kita bersyukur bersama-sama karena kita percaya hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau hampiri tatanya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada hari ini. Kami adalah semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mencintai kami. Kau sangat menantikan kami untuk datang ke altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
Oleh karena itu ada berkat tiap hari kami rasakan. Begitu pula berkat pada hari ini kami juga terima lagi Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan menaungi kami, melindungi kami. Kami percaya Tuhan setiap hari Engkau jagain kami. Bahkan pada hari ini Tuhan ada rahmat juga Tuhan bagikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur juga pada hari ini. Berkati semua dimanapun umat-Mu yang beribadah, baik secara online maupun di tempat ini. Tuhan memberkati. Tidak ada yang Kau lewatkan satu orang pun. Semuanya menikmati berkat Tuhan. Semua orang rasakan hadirat. Tidak bisa mengganggu ibadah kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami percaya Roh Kudus yang bertata di tempat ini, Roh Kudus yang bersemayam di tempat ini. Kami percaya semua dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari ini. Semua yang sakit Kau sembuhkan pada hari ini. Semua yang lemah Kau kuatkan lagi pada hari ini. Semua yang terikat Kau bebaskan lagi pada hari ini. Yang belum menerima keselamatan pada hari ini menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami. Semuanya baik Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita. Haleluya. Kami puji Tuhan. Kami bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Kita percaya Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Kita percaya dengan kita memuji Tuhan, Tuhan bertata atas segalanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sukacita surga. Karena kita percaya hari ini ada sukacita turun bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian kita, sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Kita bersyukur pada hari ini. Biarlah sukacita Tuhan kita rasakan dimanapun kita berada, baik saudara yang ada di tempat ini maupun semua saudara yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kita percaya pada hari ini juga kita terima lagi Roh Kudus, kita terima lagi urapan Tuhan. Kita mau kepada Roh Kudus pada hari ini, karena Roh Kudus ada bagi kita sebagai penghibur dan penolong kita. Yang sukacita katakan amin. Haleluya. Kita mau terima anggur barunya Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan semua umatnya. Haleluya. Kita puji Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya.
tercurah bagi semua umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masuk lagi ke dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sampai kapanpun Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Kau jadikan semesta, Kau jadikan kami. Biarlah kami jadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau.
bulan Juni ini kami boleh beribadah bersama-sama, baik yang hadir langsung di gereja ataupun yang lewat sosial media, live streaming. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, kerinduan kami, Engkau bergemar atas hidup kami, Engkau bersukacita, hidup kami mempermuliakan nama-Mu, dengan demikian berkat-Mu pun limpah atas kami. Bapa, berkatilah firman-Mu pada hari ini supaya kami mengalami kasih, sukacita dan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat daripada-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat, bagaimana kami mempermuliakan Engkau lewat hidup kami. Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami, menguatkan, meneguhkan iman kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, ibadah kita tidak sebagaimana lazimnya, biasa salaman, agak aneh juga tidak salaman. Biasa kita bebas, ya, tidak perlu pakai masker, harus pakai masker. Biasa kita duduk berdampingan, sekarang ada jarak. Biasa kita salaman satu dengan yang lain dalam ibadah. Hari ini hati kita saja yang bersalaman. Nah, firman Tuhan pada hari ini yaitu sambungan firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita memperingati turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tapi kita tidak mau hanya memperingati turunnya Roh Kudus, tapi kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Ada juga bedanya hidup dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Pentakosta dalam perjanjian lama itu memperingati turunnya hukum Taurat dan peraturan-peraturan ibadah, peraturan-peraturan bagaimana hidup anak Tuhan, yang semuanya ditulis dalam kitab Imamat dan kitab Keluaran. Saudara yang kasih, Tuhan memberikannya kepada Musa di Gunung Sinai hari ke-50 setelah Paskah, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan penyembelihan anak domba. Sebenarnya anak domba yang disembelih oleh Musa hanyalah gambaran tentang darah Yesus. Sebenarnya darah anak domba yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus anak domba. Saudara kasih, 50 hari setelah Paskah, itulah Pentakosta. Musa menerima, saudara yang kasih, hukum-hukum Tuhan. Nah, hal yang sama juga, karena Yesus juga anak domba Paskah yang telah disembelih untuk menebus kita. Ya, kalau bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, perbudakan setan. 50 hari kemudian Roh Kudus turun, kata semua orang percaya kepada murid-muridnya. Saudara yang kasih, hidup dalam perjanjian lama sekarang tidak lagi menurut peraturan hukum Taurat. Ada yang lebih hebat daripada hukum Taurat, yaitu sang pembuat hukum Taurat, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kalau Musa menerima hukum Taurat, kalau dalam perjanjian baru kita menerima pembuat hukum Taurat yang mengilhami hukum Taurat, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Nah, sekarang kita hidup dalam perjanjian baru dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya setiap anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang memimpin kita, bukan hukum Taurat lagi memimpin kita, tapi Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Kita tidak menerima agama. Yesus ke dunia ini bukan membawa agama Kristen. Yesus tidak pernah mengumumkan pada waktu hidupnya, mulai hari ini aku meresmikan agama Kristen. Enggak pernah Yesus bilang begitu. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan orang berdosa. Yesus
memulihkan hubungan kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara yang kasih, jadi kita tidak menerima aturan-aturan agama lebih dari aturan agama yang kita terima. Saudara yang kasih, kita menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita menerima Roh Yesus dalam hati kita. Roh Yesus masuk ke hati kita. Roh Kudus masuk ke hati kita. Tuhan masuk ke hati kita. Roh Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memimpin bagaimana kita hidup. Itu lebih hebat. Firman Tuhan itu tertulis di loh hati kita. Saudara yang kasih, Tuhan sendiri berbicara memimpin kita. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku tidak membiarkan kamu hidup sebagai yatim piatu. Aku akan berikan kepadamu yaitu Roh Kudus, Roh penolong yang bisa menolong kau. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus bukan hanya menolong perkara-perkara rohani saja. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, Roh penolong itu untuk urusan semua urusan anak-anak Tuhan. Urusan rohani iya, urusan kesehatan jasmani iya, urusan materi finansial kita iya, urusan rumah tangga juga iya, urusan perkara-perkara masa depan juga iya. Roh Kudus bukan hanya berurusan perkara rohani saja, juga perkara hidup sehari-hari. Itu sebabnya kalau kita dipenuhkan Roh Kudus bisa mengajari kita apa yang harus kita buat. Roh Kudus bisa memberikan kreativitas apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua kendala, semua halangan, semua masalah, semua tantangan, semua pencobaan, semua saudara yang kasih, masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Roh Kudus bisa memberikan jalan keluar. Itu sebabnya kita perlu intim dengan Roh Kudus. Nama lain daripada Roh Kudus yang lalu kita sudah dengar, aku akan berikan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Saudara yang kasih, kebenaran manusia berbeda dengan kebenaran Tuhan. Benar menurut saya belum tentu benar menurut saudara. Benar menurut saudara belum tentu benar menurut saya. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Kebenaran Tuhan itu mutlak, harga mati. Saudara yang kasih, kebenaran diri kita sendiri tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu kebenaran Tuhan. Jadi saudara yang kasih, itu sebabnya kita tidak boleh, saudara yang kasih, mengikuti kebenaran diri kita. Karena Amsal menuliskan ada orang menyangka jalannya lurus, menyangka jalannya benar, sudah lurus menurut dia, padahal ujungnya maut. Saudara yang kasih, tiba-tiba saya ingat dalam Roma pasal 10, Paulus merasa sedih sekali, ingin supaya bangsanya diselamatkan. Bahkan dia rela, dia nggak selamat pun asal bangsanya selamat. Luar biasa kasih Paulus ini. Lalu yang dia sedihkan apa? Karena mereka membuat jalannya sendiri yang dianggapnya benar. Untuk mencapai sorga tidak boleh kita memakai kebenaran kita, menurut kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, Tuhan yang mengatur kita. Saudara yang kasih, kita harus mengikut Tuhan, bukan Tuhan mengikuti jalan hidup kita. Saudara yang kasih, itu sebabnya Tuhan berikan kepada anak-anaknya Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kita pada seluruh kebenaran yang sejati. Firman Tuhan, Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati, karena sumbernya dari Roh Kudus, ilham dari Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini nggak boleh kita kurangi, nggak boleh kita tambahi. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya firman Tuhan ini nggak boleh kita kurangi, nggak boleh kita tambahi. Kita ikuti aja
kebenaran Tuhan ini. Kita yang mengubah kebenaran kita. Kita mengikuti kebenaran Tuhan. Nama lain daripada Roh Kudus disebut Roh Kebenaran. Maksudnya apa? Supaya Roh Kudus, Roh Kebenaran itu memimpin kita pada seluruh kebenaran sehingga kita tidak tersesat. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus mengurapi kita supaya kita dijaga dari kesesatan. Karena pada akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya. Kita tahu apakah itu sesat atau tidak dari pengurapan Roh Kudus yang kita terima ketika kita dipenuhkan Roh Kudus. Dan ayat 26-27-nya, sebab itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Roh Kudus itu mengajari kita. Oh, ini sesat, ini nggak benar ini. Ada Roh Kudus bicara di dalam kita, mengajari kita. Pengurapannya itu mengajar kamu. Saudara yang kasih, kita tahu ini nggak benar ini. Apalagi kita sudah baca Alkitab, tambah lagi ada Roh Kudus di hati, tahu kita ini sesat ini. Bahkan kalau ada orang mau bohongi kita, ada maksud-maksud tersembunyi, maksud-maksud terselubung, tahu kita, Roh Kudus bisa ngasih tahu sehingga anak-anak Tuhan tidak perlu lagi tertipu. Haleluya, saudaraku. Ada orang-orang berusaha mau menipu saudara, atau saudara ada cowok mau mendekati saudara, sebenarnya ada maksud-maksud membuat PHP. Saudara tahu nggak benar ini orang ini. Saudara nggak perlu saudara habis tersita waktu, pikiran, perasaan saudara karena korban penipuan. Kalau saja kita mau penuh Roh Kudus dan dengar suara Roh Kudus, nggak perlu saudara terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara yang kasih, ada Roh Kudus mengajari kita. Apalagi yang mau menyesatkan jalan hidup kita, membuat kita jauh dari Roh Tuhan. Roh Kudus itu apa, saudara? Seperti kompas. Ya, mana timur, mana utara, mana selatan, jelas. Kompas itu nggak pernah bohong. Kompas itu nggak pernah nipu. Kalau selatan, dia tetap arah selatan. Utara, dia tetap arah utara. Nggak pernah, oh, hari ini utara, besok berputar lagi ke selatan. Kompas itu tetap dia jujur, saudara. Saudara yang kasih, matahari nggak pernah pindah-pindah. Hari ini dia ke timur, dari timur terbenamnya di barat. Besok lalu kita bertanya-tanya, lalu kita perlu berdoa lagi, Tuhan, apakah matahari terbit dari timur atau enggak ya? Saudara yang kasih, dari dulu sampai sekarang sampai selamanya matahari terbit dari timur, terbenamnya dari barat. Pencipta matahari lebih jujur daripada matahari. Haleluya, saudaraku. Nah, saudara yang kasih, Roh Kudus ngajari kita. Nah, saudara yang kasih, kenapa Roh Kudus memberikan kepada kita? Karena pada waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sudah lebih dahulu mengatakan kepada anak-anaknya. Dalam Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, belum dapat kamu mengerti, belum dapat kamu paham. Nanti aku akan kirim Roh Kudus kepadamu. Ayat 13-nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masih banyak hal yang akan mau kuajarkan lagi kepadamu. Tapi kalau kuajarkan sekarang, belum sanggup kamu menangkapnya. Kalau nanti kamu dipenuhi Roh Kudus, baru kamu mengerti. Karena
hal-hal surgawi, hal-hal rohani tidak bisa ditangkap dengan cara berpikir duniawi. Itu sebabnya orang duniawi tidak bisa mengerti perkara rohani. Paulus mengatakannya dalam 1 Korintus pasal 2. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan perkara rohani hanya bisa ditangkap oleh orang rohani. Bagi orang dunia, perkara rohani itu satu kebodohan. Berita Yesus, berita salib itu satu kebodohan bagi. Tetapi bagi orang rohani, berita Injil, berita salib itu satu kehidupan yang bawa kita masuk pada hidup yang kekal. Saudara yang kasih, itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa mengerti, menangkap, kita sanggup menanggungnya. Itu sebabnya Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, karena kamu belum penuh Roh Kudus. Karena kalau saya ajarkan pun ini kepadamu, nggak bisa kau serap, nggak bisa kau paham. Karena pada waktu Yesus mengajarkan perumpamaan, seringkali murid-murid nggak mengerti. Lalu Yesus harus menerangkan kembali. Saudara yang kasih, apalagi perkara-perkara yang lebih rohani lagi, yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus. Maka tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Aku akan berikan roh kebenaran kepadamu, memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Itu sebabnya saudaraku, kita setelah kita penuh Roh Kudus mengajari kita berdoa. Apalagi kita berdoa berseru-seru, Roh Kudus bisa memberitahukan hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal di dunia ini yang kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita bertanya sama Roh Kudus bisa memberitahukannya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal yang kita tidak paham akan hidup ini. Saya mau berkata pada saudara, saya juga tidak mengerti banyak hal dalam dunia ini. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan, Tuhan bisa menyingkapkannya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan dan iman kita. Saudara yang kasih, itu sebabnya kita semua perlu Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu semua harus penuh Roh Kudus. Saudara yang kasih, Roh Kudus juga bisa menyadarkan, menginsapkan akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Apakah yang bisa menyadarkan orang itu berdosa? Hanya Roh Kudus. Nanti kalau terjadi pengangkatan, Roh Kudus juga ikut terangkat. Manusia ini susah sadar, susah insaf. Kenapa sekarang ini begitu mudah orang sadar akan dosanya? Terutama dosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya pada Yesus itu dosa. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang kasih, Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini, Roh penolong, Roh penghibur, dan ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa apa? Dosa karena tetap tidak percaya pada Yesus. Orang yang tidak percaya sama Yesus itu berdosa. Siapa yang bisa menginsafkan ini? Roh Kudus. Jadi setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, tidak percaya akan berita Injil, dia sudah berdosa. Apa dosanya? Bukankah Aku kan nggak merampok, aku sudah baik, nggak mencuri, nggak membunuh. Banyak orang berkata, aku selalu memberi sumbangan,
nggak pernah aku masuk penjara, nggak ada catatan kriminal. Dia tidak tahu bahwasanya tetap tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang sanggup menyelamatkan manusia, itu sudah dosa. Siapa yang bisa menyadarkan ini? Roh Kudus. Roh Kudus juga akan menyadarkan akan kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan, ditinggikan, dan akan datang lagi. Roh Kudus juga akan menyadarkan kita akan penghakiman, akan ada penghakiman. Karena penguasa dunia ini, setan, iblis, telah dihukum. Jadi siapa yang mengikut setan, iblis juga akan turut dihukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bersyukurlah kita ada Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita, juga menyadarkan orang-orang yang kita injili. Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Di dalam Kisah 16 ayat 6 dan 7, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kenapa Roh Kudus mencegah Paulus dan rombongan memberitakan Injil di Asia? Apakah Tuhan tidak sayang supaya Asia diselamatkan Tuhan? Maksudnya di sini Asia kecil. Saudara yang kasih, belum waktunya. Lalu Tuhan memimpin mereka, ayat berikutnya ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nanti kalau kita baca ayat berikutnya, akhirnya Roh Kudus memimpin mereka ke satu tempat dan mereka menginjil di sana. Rupanya menginjil pun dipimpin Roh Kudus. Dan kata Roh Kudus ayat 6, dalam ayat 7 disebut Roh Yesus. Ternyata Roh Kudus itu sama dengan Roh Yesus. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Ya, tubuh Yesus sudah naik ke surga, tapi rohnya Yesus diturunkannya pada semua anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ayat 9 ini dalam Roma pasal 8 disebut roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kristus di bawahnya. Roh Allah itu sama dengan roh Kristus. Jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Apa tandanya ini kita milik Kristus? Bukan salib. Tidak semua orang punya salib, punya tato salib lalu dia milik Kristus. Bukan. Tandanya seseorang itu milik Kristus, Roh Kristus, Roh Kudus ada di dalam orang tersebut. Haleluya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oh, aku sudah tercatat di satu gereja, makanya aku milik Kristus. Enggak jaminan tercatat namanya di surga, maaf, di bumi atau di gereja, tidak jaminan dia milik Kristus. Jaminan satu-satunya kita yang milik Kristus kalau Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus ada di dalam orang tersebut. Dia punya hubungan dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh penolong yang bisa menolong kita untuk menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, menolong kita berdoa. Sebenarnya kita ini punya kelemahan. Semua anak Tuhan, semua manusia punya kelemahan. Nomor satu, kelemahan apa? Bukan kelemahan mudah capek, sakit, ekonomi lemah. Bukan itu maksudnya. Kelemahan yang paling urgent, yang paling inti adalah kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Berdoa yang benar, berdoa yang sampai ke surga, berdoa yang sampai ketemu Tuhan. Nggak ngerti kita. Tetapi jangan putus asa. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Roh Kudus itu mengajari kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata akal budi, dengan bahasa ibu, dengan bahasa yang kita ngerti. Tetapi Roh Kudus bisa menolong kita berdoa sehingga kita bisa, Roh Kudus memimpin kita ketemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi, bertemu dengan Yesus. Saudara yang kasih, ini luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus menolong kita
bersekutu dengan Yesus, bersekutu dengan Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bisa dijumpakan kita. Roh Kudus menolong itu, sehingga kita bisa menyembah dan penyembahan kita diterima. Saudara yang kasih, banyak semua orang menyembah, tapi pertanyaannya, ketemu gak dia dengan Tuhan? Sampai gak doanya kepada Tuhan? Kalau ditanya apakah manusia di dunia ini berdoa, semua rata-rata banyak orang berdoa. Masalahnya ketemu gak? Jumpa gak? Saudara yang kasih, satu-satu yang menjamin bisa kita ketemu dengan Yesus, Roh Kudus menolongnya, supaya penyembahan kita itu sampai dan kita ketemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau ditanya siapa percaya pada Tuhan yang Maha Esa, banyak orang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Masalahnya mereka gak pernah ketemu, gak pernah jumpa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang, dia bilang begini, Pak, banyak orang membaca Alkitab, banyak dia tahu Alkitab, apakah dia sudah pasti masuk surga? Apakah orang yang sudah membaca Alkitab itu pasti masuk surga? Saya katakan tidak. Mengetahui tentang Yesus dengan berjumpa dengan Yesus itu sesuatu yang berbeda. Lalu saya kasih contoh padanya. Kamu tahu apa artinya autobiografi? Tahu, yaitu riwayat cerita, riwayat seseorang dari lahirnya, dari keturunan, dari silsilahnya sampai hidupnya sekarang. Lahirnya di sini, ibunya ini, mamanya ini, papanya ini, seberapa bersaudara, kakeknya, SD-nya di mana, dia ceritakan mulai dari kecil, dari tunas remaja, pemuda, kuliahnya, pekerjaannya, prestasinya, karirnya, dia ceritakan semua. Kalaulah kau baca autobiografi itu berulang-ulang sampai 10-100 kali, bisa gak kau ceritakan lagi balik? Ya bisa lah Pak, udah hafal lah kalau 100 kali dibaca buku itu. Bisa lah saya ceritakan garis besarnya. Oke. Pertanyaannya, kalau kau bisa ceritakan autobiografi seseorang, apakah kau sudah pasti ketemu dengan orang itu? Ya enggak juga Pak, itu beda. Nah begitulah Ibu Yesus. Ada orang baca Alkitab ini, belum tentu dia ketemu Yesus. Apa yang bisa menolong kita ketemu dengan Yesus, ketemu Sang Pencipta, Roh Kudus. Betapa pentingnya kita penuh Roh Kudus. Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kasih, kita roh bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus menolong. Dan kita bisa berdoa dengan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat 18-nya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ternyata Paulus seorang rasul yang menuliskan 2/3 perjanjian baru ini. Dia melakukan 2 cara bersekutu dengan Tuhan. Satu, menyembah dengan akal budi, dengan bahasa yang dapat dimengerti. Satu lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia berdoa dengan akal budi, pakai bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Tetapi Paulus juga berdoa dengan Roh Kudus. Karena dia bersekutu dengan Roh Kudus begitu banyak, maka dia katakan, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Kalah kalian semua, hai jemaat di Korintus, kalau soal penuh Roh Kudus berbahasa roh. Paulus ini sangat terlalu banyak bahasa roh, terutama ketika dia sendirian. Dia berkata-kata dengan rahasia kepada Tuhan yang orang lain tak mengerti. Itulah sebabnya dia mendapatkan hikmat. Yang kuajarkan kepadamu bukanlah perkataan yang diajarkan oleh manusia, tetapi perkataan yang diajarkan oleh Roh Kudus. Paulus memberikan kesaksian tersebut dalam 1 Korintus pasal 2. Saudara yang kasih, hikmat yang didapat oleh Paulus dari Roh Kudus. Dari mana dapatnya? Karena dia selalu bersekutu dengan Roh Kudus.
Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata dengan manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Saudara yang kasih, kalau saya berkata-kata dengan bahasa roh, saya langsung berkata-kata kepada Tuhan, mengatakan hal-hal rahasia hati saya. Orang lain tak mengerti ketika saya berbahasa roh. Saya sedang tidak berkata-kata kepada siapapun manusia di dunia ini, dan orang tidak perlu mengertinya. Ketika saya berbahasa roh, saya hanya ngomong kepada Tuhan saja, yang orang lain pun tidak perlu mengerti. Tetapi roh saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Banyak orang hanya mengetahui teologi tapi tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia hanya begini-begini tapi dia nggak alami. Lebih baik mengalaminya lalu saudara ceritakan. Kalau saudara belum mengalami, kunci kamar saudara, masuk kamar saudara, berdoa langsung sama Yesus. Saudara bisa minta Roh Kudus langsung, nggak perlu perantara orang lain. Saudara bilang, Bapa di sorga, aku ingin penuh Roh Kudus. Tuhan Yesus baptiskan aku dengan Roh Kudus. Sembah dia. Roh Kudus bisa turun pada saudara. Nggak perlu melalui pendeta. Enggak. Saudara bisa langsung di hutan saudara berdoa di depan Tuhan. Haleluya saudaraku. Kalau saudara mau minta tolong melalui ditopang oleh iman dan hamba-hamba Tuhan, silakan. Boleh datangi hamba Tuhan, minta didoakan supaya saudara penuh Roh Kudus. Tapi saudara sendiri bisa. Roh Kudus bukan milik satu gereja. Oh, Roh Kudus itu orang karismatik. Tidak. Kalau saudara baca dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya. Kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara penuh Roh Kudus apapun gereja saudara. Entah gereja apapun namanya, nggak masalah. Yang penting saudara percaya pada Yesus, saudara berhak terima Roh Kudus. Pada saudara lah janji itu, bagi anak-anak saudara dan bagi orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Nah saudara yang kekasih, biarlah kita ini semua penuh Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Jadi Pak, mana yang lebih penting Pak? Penuh Roh Kudus, berbahasa roh atau bernubuat? Kalau saya bernubuat memberitakan firman, nggak perlu saya pakai bahasa roh. Saya nggak pernah berkhotbah kepada saudara dengan bahasa roh. Haleluya saudaraku. Saudara tidak akan mengerti. Saya berkhotbah, saya bernubuat, menyampaikan firman Allah dengan bahasa yang saudara mengerti. Supaya iman saudara terbangun, saudara dapat dinasihati, saudara dapat terhibur, saudara dapat dikuatkan, saudara bisa mengerti, iman saudara bertumbuh. Saudara yang kasih, tapi kalau ketika saya berdoa seorang diri, terutama di kamar saya seorang diri, banyak saya berbahasa roh, mengatakan rahasia-rahasia yang orang lain tidak perlu mengerti. Intim dengan Tuhan. Bahkan saya bisa mendapatkan pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan menjadi hidup, dibukakan Tuhan. Ini artinya Roh Kudus sudah memberitahukan firman Tuhan tersebut, karena firman tersebut sumbernya ilham Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak tahu, Roh Kudus bisa disingkapkan saudara, karena dia yang mengilhami firman Tuhan ini. Dalam 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Banyak orang salah ngerti. Dia kira tanda itu di sini adalah ciri-ciri. Bukan. Tanda di sini adalah tanda ajaib, tanda keheranan, kekaguman akan Tuhan. Jadi bahasa tanda itu ada kalanya dia sebagai ciri-ciri, ada kalanya sebagai mujizat. Banyak dalam Alkitab ya, mereka memberi diri mereka dibaptis tanda pertobatan. Nah itu ciri-ciri, betul. Tanda-tanda orang percaya mengusir setan, betul, itu ciri-ciri. Tetapi dalam Markus 16 ayat 20, Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka dengan tanda. Tanda itu apa artinya? Mujizat. Bahasa Indonesia itu, buku itu ada dua maknanya.
Oh, saya membawa buku saya ke sekolah. Maksudnya apa? Buku itu kitab. Wah, saya memakan buku tebu tersebut. Buku itu apa? Batas kolong tebu satu dengan yang lain itu ada buku. Atau buku bambu, batas rongga yang satu dengan yang lain ada batasnya, itu pun namanya buku juga. Jadi saudara yang kasih di sini, tanda itu artinya musisat. Stigma, musisat, bahasa aslinya musisat, diterjemahkan Indonesia tanda. Maka Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda dan musisat. Jadi terjemahannya kira-kira, karena itu karunia bahasa roh adalah musisat, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Orang berbahasa roh itu adalah mujizat bagi orang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah mujizat untuk orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, nubuat itu dia kira, itu biasanya itu. Tetapi nubuat itu, saudaraku, mujizat bagi kita orang beriman. Wah, nubuat digenapi, itu mujizat bagi kita orang beriman. 1 Korintus 14:39. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kita tidak boleh melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh karena dia intim dengan Tuhan. Sebaiknya saya suka supaya semua orang di rumah saudara masing-masing saudara penuh Roh Kudus. Saudara yang kasih satu kali Musa dengan tua-tua dipenuhi Roh Kudus, ada 2 orang tidak hadir, Bildad dan Medad. Lalu Joshua berkata, Tuhan, ada 2 orang yang tidak berkumpul di bait Allah, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan, mengapa kau begitu bergiat melarangku untuk mereka, menghalangi mereka untuk penuh Roh Kudus? Aku mau supaya seluruh umat Israel yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Musa ingin supaya bangsa Israel penuh Roh Kudus, supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hati mereka dilembutkan Tuhan. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, hati kita tambah hari tambah lembut, tambah manis. Ada damai Roh Kudus, ada sukacita Roh Kudus. Saudara yang kasih, itu sebabnya kita penuh Roh Kudus, mengajari kita berdoa. Roma 8:26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Betapa pentingnya kita penuh Roh Kudus. Saudara yang kasih, sepanjang saudara sudah selamat lahir baru, saudara bisa berhak menerima Roh Kudus. Rindu, haus dipenuhi Roh Kudus. Berdoa dengan suara. Tidak pernah saya lihat orang yang berdoa dalam hati lalu dia penuh Roh Kudus. Karena kalau berbahasa itu kita harus mengeluarkan suara. Tidak ada bahasa yang bahasa mana pun di dunia ini harus dia mengeluarkan suara. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya saudara harus berdoa. Mula-mula saudara berbahasa Indonesia atau bahasa Hindu atau bahasa apapun yang dapat dimengerti. Lama-kelamaan ketika Roh Kudus menjamah saudara, saudara mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Glosolali adalah bahasa aslinya, bahasa lidah. Berserulah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan berikan ular kepada anak-anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan berikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus hanya kepada yang memintanya. Yang tidak memintanya tidak akan memberikan. Minta dengan iman. Amin saudaraku. Apakah saudara yang ada di sini atau di rumah, saudara panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan penuh dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan juga terima perjamuan kudus. Terima dengan iman. Dalam tubuh Yesus ada berkat, ada kuasa, ada mukjizat. Dalam darah Yesus ada kuasa, ada kehidupan, ada berkat.
Segala kuasa berkat yang ada pada tubuh dan darah Yesus juga menjadi milik kita. Biarlah kita semua penuh Roh Kudus, saudaraku. Dan ketika kita penuh Roh Kudus bisa berkata-kata kepada saudara. Bagaimana saudara menyelesaikan masalah saudara? Hikmat Tuhan akan turun pada saudara. Tuhan berikan kreativitas. Tuhan akan mengajari, ini anak. Ini yang harus kau buat anak. Roh Kudus dengan lembut bicara di dalam hati nurani kita. Roh Kudus roh yang lemah lembut. Roh Kudus yang tidak pernah Roh Kudus bicara keras. Halus dia berbicara. Mari kita sembah Yesus. Dimanapun saudara, ketika saudara berdoa, Roh Kudus bisa turun pada saudara. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lapar hidupku, penolongku diutus Bapa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapar hidupku, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk
semua anak-anakmu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka yang merindu, haus, lapar akan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus, kapan mereka berdoa kepadamu, baptiskanlah mereka dengan Roh Kudus supaya mereka mengalami kedekatan, keintiman dengan Roh Kudus dimanapun anak-anakmu berada. Tuhan, biarlah semuanya haus, lapar dan mendengar suara Roh Kudus, mematuhi suara Roh Kudus yang selalu berbicara di hati kami dengan lembut. Tuhan, Engkau juga berikan penghiburan, Engkau Roh penghibur, Engkau Roh penolong untuk menolong kami dalam segala hal. Untuk kehidupan kami sehari-hari pun Engkau menolong kami, Tuhan Yesus. Bukan hanya perkara-perkara rohani saja, tapi Tuhan, Kau menolong semua aspek kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan Roh-Mu kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami, diam dalam kami selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga tenanglah jiwa kami, mengetahui dan menyadari bahwasanya Engkau sudah diam di dalam kami, tinggal dalam kami. Tenanglah jiwa kami, Tuhan. Tidak takut, tidak gentar hati kami apapun yang terjadi, karena Engkau berjanji menyertai kami selama-lamanya. Dan saat ini kami akan menerima tubuh Yesus, yaitu ada kuasa dalam tubuh. Kami juga menerima darah-Mu, ada berkat dan kehidupan dalam darah-Mu. Biarlah menjadi milik kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, dan beroleh persekutuan yang berdosa Kau ampuni. Terima kasih Bapa. Besar kasih dan cinta. Dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan duduk saudaraku. Kita terima perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak bernilai. Mari semua kita bangkit berdiri kembali. Ku miliki dan ku hargai Yesus Engkau, ku kagumi Engkau. Yesus Engkau, ku kasih Engkau. Yesus Engkau, ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang kasih. Kalau saudara ada di rumah, marilah terima. Kalau saudara ada yang sudah menerima roti yang adalah gambaran tubuh, angkatlah rotinya. Inilah firman Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, dengan iman, segala kuasa berkat kehidupan yang ada pada tubuh Yesus menjadi bagian kita. Terimalah dengan iman. Setiap kali kita makan tubuh Yesus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa tubuh Yesus bekerja dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, silakan makan tubuh Yesus.
Terima kasih Tuhan, dengan iman kami terima tubuhmu bangkit dari kematian, tubuh kami juga dibangkitkan. Tubuhmu naik ke surga, tubuh kami juga naik ke surga. Tubuhmu tidak bisa ditembus oleh iblis, biarlah tubuh kami juga dibentengi dengan kuasa tubuhmu dan darahmu. Syukur Tuhan buat kuasa tubuhmu, pengorbananmu di kayu salib. Angkatlah anggurnya, inilah darah Yesus yang tertumpah, yang menyucikan dosa kita, menguduskan kita, membenarkan kita dengan iman. Segala kuasa berkat kehidupan, keilahian darah Yesus bekerjalah dalam tubuh kita. Dalam nama Yesus, silakan minum darah Yesus dalam nama Yesus. Kami disucikan, kami dibenarkan, kami dilayakkan, kami dibaharui. Kuasa sifat Kristus, kehidupan Yesus bekerja dalam tubuh kami. Yang berdosa kau ampuni, semua beroleh persekutuan yang dikau. Dalam nama Yesus, terima darahmu, syukur Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, kita kumpulkan cawannya, kita dengarkan pengumuman. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah selai kasih, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur juga buat firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kita supaya semua kita anak-anak Tuhan tiap-tiap hari selai kasih berdoa penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam kehidupan kita untuk menjadi pelaku firman. Dia juga menghiburkan, menguatkan kita, memimpin kita dalam segala kebenaran. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur saya kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Untuk kegiatan kita minggu ini saya kasih, ya kita jalankan ya dengan mematuhi protokol kesehatan ya yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita saya kasih. Jadi kita jalankan kelompok sel kita, B2 Sapaat kita juga setiap hari Kamis di tempat ini, pertemuan TKP kebaktian muda-mudi semua kita jalankan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Haleluya saudaraku. Biarlah kita semua mematuhinya ya, untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Jangan lupa, selain kasih, kalau saudara keluar dari rumah dengan memakai masker, kemudian atur jarak aman saudara, kemudian rajin mencuci tangan, perhatikan kebersihan kita. Haleluya saudaraku. Dan lebih daripada itu, saudaraku tiap hari minta perlindungan darah Yesus dalam hidup kita. Haleluya saudaraku. Baik saudara yang harus bekerja, yang keluar rumah, yang mencari nafkah, tetap jaga ya kesehatan saudara. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Persembahan kita ada 2 kali. Yang pertama, saya kasih persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam sidang ini. Nanti persembahannya ada di sini, kami siapkan warna biru. Yang kedua, untuk saya kasih rumah ibadah, tempat ibadah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah tiap-tiap hari Tuhan kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan-Mu terus bertambah-tambah limpah atas hamba-Mu. Bapa di surga, dan pagi hari ini kami memberi dengan sukacita persembahan kami Tuhan untuk mendukung pekerjaan-Mu, bahkan untuk rumah ibadah Tuhan kami berkorban pada hari ini, dan anak-anak-Mu juga yang hari ini membawa persepuluhannya Tuhan, dan ucapan syukurnya Kau berkati semuanya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap di langit, curahkanlah berkat-Mu melimpah atas kami, tidak ada kami yang kekurangan. Diberkatilah semua kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semua roh jahat,
Pelahap pencuri berkat Tuhan tidak bisa kau menjamah kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Semua kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan senada dalam surga. Surga, di ujung pertemuan ibadah kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, masa depan kami dalam tangan-Mu. Berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun Kau menjamin hidup kami, Kau memelihara kami, tidak meninggalkan kami. Selalu Engkau mencukupkan semua keperluan-keperluan kami. Engkau tidak membiarkan kami terlantar Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada yang mengikuti ibadah ini, jagailah, lindungilah, berkatilah Tuhan. Biar semua kami dipenuhi Roh Kudus, mendengarkan suara Roh Kudus, mematuhi suara Roh Kudus, menghidupkan firman-Mu, mengingatkan firman-Mu. Dan hati kami penuh damai, penuh sukacita, penuh kemenangan dan sorak-sorai. Dengan otoritas nama Yesus yang Kau berikan, kami mengusirkan segala penguasa-penguasa gelap di udara, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat, setan, iblis. Kami tolak segala sumpah serapah, segala niat jahat, segala hal-hal buruk. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus berkuasa atas kami, darah Yesus membentengi kami. Kami akhiri ibadah ini dan kami pulang bersama dengan Kau, dan berkatilah semua anak-anak-Mu.
Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa dan permohonanmu, dan nama Tuhan yang perkasa senantiasa menjaga dan membentengi engkau. Kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan bantuan kepadamu dari tempat kudusnya. Tuhan mendukung dan menyokong engkau senantiasa dari tahtanya. Kiranya Tuhan ingat segala korban persembahanmu. Tuhan menyukai pujian, penyembahan, syukur dan ibadahmu. Kiranya Tuhan berikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Tuhan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupanmu, masa depan dan cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau, menyinari kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, pertolongan, penghiburan, kasih sayang dan Roh Kudus bersama dengan saudara sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai Yesus datang membawa kita masuk dalam kemuliaan abadi selama-lamanya di surga. Amin. Terima kasih Yesus.